Sebelumnya, saya tuh memang adalah seorang pejuang tiroid atau thyroid cancer survivor, di mana saya dulu didiagnosis gangguan tiroid ini sejak tahun 2014. Tepatnya, saya melakukan operasi yang pertama kali pada tahun 2014 di bulan September. Dokter juga menginformasikan kepada saya bahwa saya akan mengalami gangguan reproduksi, di mana itu akan berdampak kepada kesuburan saya nantinya, ataupun ke fungsi vital yang lainnya seperti metabolisme, dan bahkan sampai ke memori. Hal itu cukup membuat saya shock kala itu. Akhirnya kami melakukan serangkaian pemeriksaan di mana harus program hamil jika ingin memiliki anak. Setelah beberapa waktu, akhirnya saya bisa untuk mengetahui bagaimana caranya untuk bisa hamil dengan gangguan tiroid. Kebetulan saya adalah orang psikologi dan memang meskipun saya memiliki latar belakang informasi atau pengetahuan tentang psikologi, hal itu tidak menutup kemungkinan saya juga mengalami stres ataupun tekanan batin atau kecemasan sendiri nantinya ini program hamil ini apakah bisa jadi berhasil atau tidak ya. Saya harus menjaga pola hidup. Istilahnya pola hidupnya, gaya makan, harus diet. Jadi betul-betul menjaga makanan, kualitas asupan gizi, kemudian bagaimana saya memfilter kondisi mental saya dengan hal-hal yang positif, itu sangat berpengaruh signifikan kepada program hamil saya dan bagaimana kehidupan kesehatan saya pasca saya terdiagnosa kanker tiroid ini. Saya betul-betul merubah sikap dan perilaku saya secara mentally harus positif. Nah, terus kemudian yang saya lakukan adalah saya berusaha, saya dan suami berikhtiar penuh untuk supaya saya bisa memiliki keturunan. Saya harus sehat secara psikologis dan saya harus sehat secara fisik. Hal itu sangat-sangat amat berpengaruh terhadap diri saya dan bagaimana regulasi dari metabolisme saya. Nah, ketika kelenjar tiroidnya sudah diangkat, otomatis saya harus supresi hormon dan itu membuat semua yang ada di dalam diri saya sangat bergantung kepada obat hormon levotiroxin ini. Nah, mau tidak mau, itu juga akan berpengaruh kepada kondisi mental saya. Pun juga demikian pada sistem reproduksi saya. Jadi semua harus balance menurut saya. Tentunya hal ini tidak mudah ya teman-teman pejuang tiroid. Jadi yang harus betul-betul diperhatikan adalah kondisi mental kita dan kondisi fisik kita. Jangan sampai ada timpang siur di mana kondisi mentalnya menjadi drop, kemudian akan berpengaruh juga kepada kondisi tubuhnya. Asupan gizinya juga harus dijaga dan selalu mengikuti apa anjuran dokter secara medis ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Dokter saya juga bilang meskipun kelenjar tiroid ini gangguannya akan berpengaruh kepada sistem reproduksi, tapi jangan patah semangat, kita tetap bisa untuk hamil kok. Jadi pasrah kepada Allah apapun hasilnya asalkan kita sudah ikhtiar dengan penuh. Jangan sampai kita lupa minum obat dan tetap semangat untuk bisa hamil.